Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Kampur Habis. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menangani ataupun mengatasi ban ya, roda ya, saat direm ya. Setirnya itu bergetar gitu ya, saat kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Ini saya juga dapat referensi dari teman-teman subscriber juga bahwa itu setir bisa bergetar itu karena ada dua faktor. Yang pertama, rek setir yang ada di bawah sana ya sudah mulai oblak. Yang keduanya di sini disc brake ataupun piringan cakramnya sudah ada ulirnya ya, ataupun sudah luka seperti itu. Sebentar kita fokus dulu. Nih ya. Ini di sekitar disc brake-nya ini nih tuh sudah ada ulirnya ya. Tuh kalau diperhatikan sudah ada tergores sedikit. Itu biasanya diakibatkan oleh kampas rem yang kotor ataupun bahan dari kampas rem banyak serbuk logamnya ataupun besinya di dalam sini ya. Nanti kita akan lihat. Jadi dia saat di kecepatan tinggi dan direm maka dia akan bergetar seperti itu. Dan saat direm dan kecepatan tinggi maka dia akan menekan juga rack end ataupun tirot end-nya ya seperti itu di belakang sana. Dan itu berhubungan langsung dengan rack steer dan ke steer yang ada di atas sana ya, di ruang kemudi ya seperti itu. Kita akan lihat dulu barangnya di dalam. Oke, sekarang kita akan lihat dulu barangnya ya. Ini barang yang kita sampai tadi. Ini dikirim pakai kardus kampas kopling ya. Kita akan lihat isinya. Oke. Ya. Kampas rem Daihatsu ya. Mantap. Nah, oke. Kita lihat. Nih, lihat teman-teman ya. Dia halus ya. Seperti itu. Ini lihat untuk kodenya. Astra Daihatsu. Oke. Kita akan tempel lagi. Kita akan ke TKP lagi. Oke, kembali lagi. Kita akan langsung buka saja cakramnya ya. Dan kampas remnya juga kalipernya kita lihat dalam. Oke, sebelum dipasang dongkrak kita kendorkan dulu ya sedikit untuk baut rodanya menggunakan kunci roda. Bukanya melintang ya, dari atas ke sini, yang ini dengan ini silang ya, yang ini dengan ini silang. Oke, kendorkan saja, lalu kita dongkrak. Pastikan juga rem tangan di atas ya, rem tangan terkunci dengan kuat, dan juga untuk meyakinkan boleh diganjal di rod ban belakangnya ya. Kiri depan yang didongkrak berarti kanan belakang yang diganjal. Cukup. Lalu kita keluarkan semuanya. Oke, sebelum dilepas semua kita cek dulu untuk bearing ataupun pelaharnya apakah bunyi. Oke, normal ya. Kalau teman-teman sudah bunyi wuk 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 seperti itu, berarti itu ada permasalahan di bearing ya, bearing roda ataupun bearing as roda depan maupun di belakang ya. Ini halus ya, bersih ya, masih bagus. Aman, sudah terlepas. Dan untuk keamanan kita taruh di bawah mobil ya. Oke, sudah kita taruh di sini. Ini ya. Nih, kita buka yang dari bawahnya. Kalipernya. Ini. Biasanya pakai palu ini, palu karet. Kita buka ini kampasnya menggunakan kunci ring 14 kayak ke bawah ya. Ini saya gunakan palu karet ini. Oke.
Nih, teman-teman bisa lihat nggak ya? Tuh ada kayak serbuk-serbuk besi ya di dalamnya nih ya. Di dalam kampasnya ini nih. Ya. Inilah yang menggores, bahan inilah yang menggores dari piringan cakram ini. Nih, ya tuh seperti ini. Kita akan lihat tuh. Kita akan lihat dengan kampas yang baru dengan kualitas dari Daihatsu ya. Nanti kita akan lepaskan juga untuk kawatnya, untuk kalengnya. Diperhatikan ya teman-teman, jika teman-teman akan memilih kampas, ini perlu lihat nih teman-teman. Nah, ini kelihatan nih, ini yang bawaan, lihat lebih halus ya, tidak ada bintik-bintik serbuk-serbuk besi di dalam bahan campuran dari kampasnya. Walaupun ada, tapi dia halus butirannya. Beda dengan yang ini ya. Tuh, butirannya butirannya kasar dan inilah penyebab yang menggores piringan cakram yang ada di sini. Tuh, jadi teman-teman hati-hati ya, jangan sembarangan ya. Saya ini dulu tidak perhatikan mereknya apa, namun ya namanya bengkel ketika diservis, ketika dijual ya semuanya dikatakan bagus karena nggak ada yang menjual barang jelek seperti itu. Cuman kita perlu pilah-pilah juga ya teman-teman ya. Jadi gimana nih kalau sudah seperti ini ya, kalau belum parah ya, belum terlalu parah coakan ininya ya, ulirnya ini belum parah, maka cukup diganti saja kampas remnya dengan kampas rem yang bawaannya ataupun yang orinya ataupun kampas rem yang bagus, maka dia nanti akan menyesuaikan sendiri ya. Kalau sudah parah itu mungkin bisa dibubut dulu ya, dibubut nanti diukir ulang, diasah ulang oleh bubut, nanti ada alatnya, ya, ada kikirnya. Kalau lebih parah lagi nggak bisa dibubut misalkan, lebih dalam lagi lukanya di sini nih, luka-luka goresan di sininya, maka tidak ada pilihan kecuali diganti untuk piringan cakram ini, disc brake ini. Kita akan cek juga untuk kalipernya, apakah dia baliknya bagus, ini bagus ya, masih bagus. Oke, kita buka karena ini tadi sudah dikendorkan ya. Oke, cek ini untuk baut kalipernya, apakah dia balik. Ya, ini udah oke, seperti ini masih bagus ya. Hati-hati, ini jangan sampai terlipat untuk selangnya. Ini kita akan dorong ininya menggunakan pengungkit. Kita cek juga untuk kawat-kawatnya, masih bagus ya. Istilah orang bengkel bilang ini kepala babinya ya. Untuk kaleng-kalengnya kita pindahkan. Oke, jika teman-teman di rumah menggantinya sendiri ya, ini tidak punya tracker untuk mendorong daripada pistonnya, kita pergunakan saja alat-alat yang di sekitar kita, di dompet kita, yaitu ini kampas rem yang tadi bekas, kita tempelkan di sini, dua-duanya kita tempelkan di sini, ini ya, tuh. Lalu kita masukkan kunci, kunci seperti ini juga bagus ya, masukin seperti ini nih, tuh, seperti ini. Lalu pegang kuat-kuat, nih, lihat tangan yang sebelah sini memegang, nih, pegang kuat-kuat, memegang selang daripada minyak remnya ya. Tujuannya apa? Takutnya ada terlepas dan meleset ataupun bocor nanti seperti itu. Ini seperti ini, lalu kita cungkil seperti pelan-pelan. Oke, ini pelan-pelan saja. Kalau langsung nanti khawatir di atas ada yang jebol ataupun bocor seperti itu. Nih, terus saja sampai datar seperti itu. Nih, sudah mulai kalah tuh. Sudah mulai kendor, teman-teman. Dan jangan sampai jatuh. Ini jangan sampai jatuh. Khawatir ininya nggak kuat. Oke, ini pistonnya sudah masuk dalam ya. Tuh. Sudah datar dengan rumahnya piston ini. Oke ya, itu cara cara menekan piston tanpa menggunakan tracker ya, seperti itu. Kita tinggalkan dulu di sini. Nah, jangan sembarangan untuk menaruh ini ya, kita tinggalkan di sini karena melindungi dari selang yang di sini. Jangan terlalu ketarik-tarik di sini nih. Hati-hati. Kita masukin kawat-kawatnya dari yang bekas ini, yang bawah tadi. Karena kawat-kawat ini adalah memberi tanda kalau kampas ini sudah tipis, dia akan menekan ke piringan cakram ini dan bunyi seng 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 seperti itu ya, bunyi 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 gesekan kawat dengan ini berarti ini sudah menandakan kampas rem kita sudah tipis dan menggesek dari bagian piringan cakramnya. Oke, kita pindahkan dan kita pasang. Kita pindahkan kaleng-kalengnya ke yang baru, kedudukan yang baru. Ini nggak usah ragu ya, nggak akan terbalik ya karena ini sudah pas kedudukannya. Tuh, tuh, sudah pas kedudukannya. Lalu kita pasangkan. Oke, seperti ini udah masuk.
Ini kawatnya kita pasangin lagi ya. Tuh, tuh, pas ya, lancar ya. Kita masukin bautnya karena ini tadi sudah masih aman ya untuk kalipernya. Langsung ini saja. Tinggal dikencangkan menggunakan kunci ring 14 lagi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, lancar. Oke, itu ya untuk cara pemasangannya. Dan di sebelah kanannya pun sama ya. Dan juga kita buka kalipernya dan juga mengganti kampretnya. Seperti itu ya untuk roda sebelah kanan yang depan juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.